Jadi penelitian kita itu dilatar belakangi oleh beberapa masalah ya, seperti antrian panjang. Jadi pelanggan itu harus melakukan antri dulu di kasir, sehingga ketika jam-jam ramai itu seringkali ada penumpukan antrian. Jadi ketika ada pelanggan yang baru mau masuk dan melihat antrian, mereka kadang suka memilih untuk geser tempat gitu. Kemudian yang kedua ada kesalahan pencatatan. Jadi pegawainya di sana itu kasir merangkap barista dan juga pelayan, sehingga karena mereka tidak fokus ke satu job desk, mereka bisa menimbulkan rawan salah dicatat karena konsentrasinya pun terbagi. Selanjutnya, laporan tidak real time. Laporan keuangan hariannya sering tertunda berhari-hari karena pemilik juga ikut berkontribusi dalam kegiatan operasional harian. Jadi, untuk keputusan bisnisnya tidak bisa berbasis data terkini. Nah, solusi yang kita tawarkan ini adalah perancangan sistem informasi self-order berbasis QR Code yang bisa mengotomatisasi pemesanan, pencatatan transaksi, dan juga pelaporan keuangan secara real-time. Kemudian ini ada maksud dan tujuan dari penelitian kita. Untuk maksudnya yaitu untuk menghilangkan antrian di kasir melalui self-order berbasis QR, kemudian mencegah kesalahan input pesanan secara lisan. Selanjutnya meningkatkan efisiensi operasional karyawan, karena kan tadi tidak fokus ke satu job ya. Selanjutnya juga mendukung manajemen stok secara real time, pegawai bisa atur stok tersedia dan tidak tersedia. Selanjutnya meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan supaya tidak ada antrian di kasir juga. Kemudian menyediakan laporan keuangan secara real time, ini untuk pemilik. Nah, tujuan kita untuk penelitian ini adalah sebagai pemenuhan nilai tugas akhir dalam mata kuliah metode penelitian, kemudian APSIA dan juga PESIA. Metode penelitiannya kita mengambil beberapa metode. Yang pertama itu observasi. Observasi ini kita lakukan dari tanggal 18 April sampai tanggal 1 Mei 2026. Jadi kita mengamati langsung bagaimana sistem operasional di sana. Nah, selanjutnya kita juga melakukan wawancara. Kita melakukan wawancara langsung dengan pemiliknya, yaitu Kak Ihsan Dienova, mengenai alur penjualan dan juga kendalanya di sana seperti apa. Kemudian metode selanjutnya kita menggunakan studi dokumentasi. Kita juga diberikan untuk melihat buku pencatatan penjualannya yang harian itu. Kemudian juga yang terakhir itu metode pengumpulan datanya kita gunakan studi pustaka. Jadi kita gunakan studi pustaka ini untuk memperkuat argumen-argumen kita yang kita lampirkan pada penelitian ini. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Nah, ini kita berikan batasan-batasan penelitian. Kita bagi menjadi 4 garis besar ya. Yang pertama digitalisasi siklus penjualan. Ini untuk menggantikan sistem pencatatan yang tadi konvensional dengan sistem digital pada proses penjualan harian di Warkopmit. Yang kedua, input pesanan dan transaksi. Ini meliputi proses input pesanan pelanggan, kemudian juga perekaman transaksi penjualan secara otomatis. Selanjutnya, laporan pendapatan harian. Ini pengelolaan data transaksi menjadi laporan pendapatan harian yang otomatis dapat diakses secara real time. Selanjutnya ini ada prototype visual atau Figma, jadi kita tidak melakukan pengkodean atau pengkodingan, kita hanya dibatasi hingga prototype visual menggunakan Figma. Nanti yang akan diuji melalui black box testing ya, pengujian tombol-tombolnya. Selanjutnya ini ada sistematika penulisan. Kita bagi menjadi 4 bab. Bab pertama, bab 1 itu ada pendahuluan, isinya ada latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, dan juga sistematika penulisan. Selanjutnya di bab 2 ini landasan teori, isinya itu konsep dasar,
konsep dasar sistem informasi, terus juga ada peralatan pendukung. Nah, di bab 3 ini ada analisis sistem berjalannya. Ini ada tinjauan umum warkop need, kemudian juga proses bisnis berjalan. Kemudian juga nanti ada prototype Figma-nya di bab 3 ini. Nah, bab terakhir, bab penutup, ini isinya adalah kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran pengembangan sistem ke depannya. Masuk ke bab 2 mengenai konsep dasar. Di sini ada konsep dasar mengenai sistem, ada beberapa pengertian-pengertian berdasarkan penulis-penulis jurnal terdahulu. Di sini untuk sistem ada dari Effendi et al. Tahun 2023. Mereka mendefinisikan sistem itu sebagai kesatuan komponen atau elemen yang saling berhubungan, mengolah input menjadi output melalui serangkaian proses tertentu untuk mencapai tujuan. Lalu ada konsep dasar sistem informasi. Ini adalah cara terorganisir untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menghasilkan informasi berbasis manual maupun komputer guna mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya, ini ada SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Menurut May dan Lumbon tahun 2023, sistem organisasi yang bertanggung jawab menyampaikan informasi dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi, berguna bagi seluruh pemangku kepentingan. Kemudian ada pengertian penjualan dan juga pendapatan menurut ahli. Menurut Imam et al. Tahun 2023, penjualan itu aktivitas jual beli yang melibatkan menilai dua pihak menggunakan alat pembayaran yang sah. Tujuannya untuk memperoleh laba dari hasil penjualan barang ataupun produk. Nah, untuk pendapatan ini menurut Anggi Ramadan pada jurnalnya tahun 2023, pendapatan itu adalah seluruh penerimaan baik tunai atau bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu. Secara manual kerap menghasilkan selisih antara jumlah uang yang diterima dengan total yang tercatat di buku. Keenam, ketidakkonsistenan rekap penjualan. Rekap penjualan tidak selalu dilakukan setiap hari sehingga data pendapatan menjadi tidak akurat dan rentan terhadap kesalahan perhitungan akumulatif. Berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan tadi, solusi yang diusulkan oleh kami adalah merancang sebuah sistem informasi akuntansi penjualan berbasis digital. Pertama, implementasi sistem self-order berbasis kode QR. Melalui metode pemesanan mandiri ini, konsumen dapat langsung memindai kode, mengakses menu digital, serta melakukan pemesanan secara mandiri sehingga tidak ada penumpukan customer di kasir. Kedua, penerapan sistem pencatatan pesanan digital. Melalui sistem ini, pesanan yang diinput pelanggan akan langsung tersimpan secara otomatis ke dalam database dan diteruskan ke bagian kasir. Hal ini menghapus resiko salah baca tulisan tangan serta memastikan tidak ada pesanan yang terselip atau terlewat meskipun dalam kondisi ramai. Ketiga, optimalisasi alur pemesanan lewat menu digital. Melalui sistem ini, tugas kasir dalam melayani antrean pesanan digantikan oleh sistem digital. Karyawan kini dapat sepenuhnya fokus pada area operasional dan penyiapan pesanan tanpa harus terganggu oleh antrian pelanggan di meja kasir. Keempat, pembuatan struk digital secara otomatis. Melalui sistem ini, pelanggan akan langsung menerima bukti transaksi elektronik atau nota digital sesaat setelah pesanan berhasil dibayar. Dokumen ini menjadi acuan resmi dan sah bagi pelanggan maupun kasir jika terjadi perselisihan data pesanan atau pembayaran. Kelima, integrasi laporan keuangan secara harian. Melalui sistem ini, pemilik atau kasir dapat melihat laporan pendapatan yang valid dan terperinci secara langsung. Sistem yang terintegrasi ini menutup celah adanya manipulasi data atau transaksi yang terlewat, sehingga tidak ada lagi selisih antara catatan buku dengan fisik uang. Keenam, menyusun rekapitulasi penjualan otomatis.
Melalui sistem ini, data pendapatan akan diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi transaksi penjualan, tanpa perlu menunggu. Memilih nomor meja, memilih nomor meja yang diinginkan, pemodelan konfirmasi, dilakukan meja untuk berhasil mengembangkan dipilih, kerja, langsung saja melihat menu pesanannya, dan juga serta ada menu makanan, dari sistem yang ada dirancang. berbagai macam. Melalui pemodelan ini, visualisasi proses bisnis pada Ada Warkop menu Meet minuman, dapat tampilan minuman, dipahami ada dengan berbagai lebih mudah macam. dan sistematis, baik dari sisi teknis maupun operasional. Jika Selanjutnya tampilan ada activity diagram. berwarna abu-abu seperti ini, tandanya Activity diagram pemesanan. stok menunya habis. Pada Warkop Meet, Sebagai contoh bisa proses diklik, pemesanannya. tampilan menunya akan seperti Yang ini. pertama, Jika menu yaitu pelanggan habis, memindai kode QR di meja, dan jika ingin sistem memesan menampilkan halaman login, menu pesanan, bisa mengklik juga sama pelanggan tanda panah. melakukan input nama dan juga nomor meja. Kita yang ngambil sebagai dipilih. contoh Terus dimsum sistem memverifikasi dan menyimpan juga data, lalu Esmilo. menampilkan menu digital. jika sudah Jika mengklik stok ada, bisa dipilih atau order. menambahkan menu. Jika tidak ada, menu tampilannya warna abu-abu. Dan juga jika diklik tampilan lalu tampilannya halaman menu yang tidak Seperti ini. tersedianya, order yang maka, dipesan, tampilan halaman ada berikutnya tampilan grand total, lanjut pembayaran. menampilkan tentang Di sini pembayaran ada dua notifikasi metode, stok, ada bahwa stok pembayaran menu mode tersebut QRIS dan habis. juga tunai. Lalu jika Jika melakukan QRIS, pesanan pilih menu QRIS, ada, bisa memilih Ini paymentnya. menu pesannya. bisa diklik. Jika sudah, tampilannya Juga akan bisa seperti ini. menambahkan Jika ingin melihat bukti total transaksinya, quantity pemesanan menunya. namun jika ingin Lalu melakukan update ke pembayaran keranjang pesanan. tunai, di sini Simpan pembayaran di tunai bisa melakukan konfirmasi langsung pesanan. kepada kasir. Lalu Berikut langkah-langkahnya. Notif tersebut Ini berada jika dalam sistem tampilan ini tampilan jika sudah melakukan pembayaran selanjutnya. cash. Activity diagram Atau proses si pembayaran transaksi. secara tunai. Pertama, pelanggan memilih metode pembayaran tunai. Dan Lalu sistem selanjutnya menampilkan ke menu tampilan silakan bagian lakukan pembayaran di kasir pegawai. dengan tata caranya. Lalu pelanggan melakukan pembayaran menggunakan uang tunai. Lalu kasir menerima pembayaran tunai. Oke, berikutnya nih tampilan untuk Jika menu pembayaran bagian sesuai, pegawai. langsung mengkonfirmasi Langsung pembayaran mengisi sesuai pada sistem di kasir. pegawainya. Lalu sistem Tampilan menampilkan dashboardnya. rincian pesanan Ini dan ada total pesanan harga akhirnya. atau nota digital. Selesai. Namun meja jika penjualan hari ini meja uangnya yang terisi, berlebih bisa atau kembalian, menu. kasir memberikan uang Untuk kembalian. tampilan Lalu pelanggan menambahkan menerima stok barang kembalian. bisa mengklik ini Lalu tampilannya. kasir mengkonfirmasi pembayaran selesai Ini pada sistem. bukti Lalu tersedia sistem atau tidak menampilkan rincian tersedianya. pesanan dan total harga Selanjutnya nota digital. Selanjutnya untuk penampilan pembayaran Menu melalui minuman QRIS. Pertama, pelanggan bersama. memilih metode pembayaran QRIS. Lalu sistem menampilkan kode QR dan total harga pesanannya secara berikutnya otomatis. konfirmasi Lalu pesanan pelanggan memindai dari beberapa kode pesanan. QR tersebut, Ini menginput nominal total harga. kita lihat, kita klik konfirmasi untuk tampilan menu-menu yang Jika tidak sesuai, dipesan, sistem contohnya menampilkan tampilan saldo tidak sesuai. untuk tampilan Jika sesuai, tunai langsung sistem menampilkan rincian pesanan dan rincian harga tagihannya, nota bisa digital. melakukan transaksi. Selanjutnya, activity Untuk diagram tampilan penerimaan transaksi pesanan. telah dilakukan. Jika Pertama, karyawan pada melakukan pegawai ini login dengan tampilan user hanya karyawan. digunakan dalam tunai Lalu karena sistem metode memvalidasi QRIS bisa user dan dilakukan menampilkan dalam dashboard pembelian karyawan. langsung dari pembeli. Ini untuk riwayat transaksinya. Lalu sistem memproses apakah Lalu kita menunya berlanjut tersedia kepada atau menu tidak. pemilik. Jika Terakhir pada tidak tersedia, bagian menu pemilik, menunggu pesanan yang lain atau di mengganti sini nama pesanan. pemilik Jika Bapak Isan tersedia, Juanova. sistem memunculkan Ini notifikasi untuk tampilan pemiliknya. rincian Di pesanan. menu Lalu dashboard, karyawan mengkonfirmasi bulan pesanan ini, dan metode meja pembayaran. yang terisi sama seperti tadi, menu pegawai, ringkasan keuangannya, profit bersihnya 60%, Lalu memilih metode pembayaran. transaksinya 526, produk Raris Coffee Jika Meat. pembayaran tunai, pelanggan melakukan pembayaran ke Dalam kasir. dashboard pemilik Namun ini jika hanya QR, terdapat dua menu. Yang pelanggan- pertama dashboard, yang kedua jurnal umum Warkop Meat. Di sini untuk menu jurnalnya. Namun jika pembayaran QR, langsung sistem menampilkan pembayaran berhasil dan tampilan rincian Saldo pesanan akhirnya nota. ini 25.500.000. Selanjutnya, Dalam karyawan
Total menerima uang pendapatannya tunai, ini sekitar 18 mengklik juta konfirmasi dan proses beban pembayaran, yang dibayarkan yaitu langsung beban perlengkapan pada sistem sebesar juga 3 menampilkan juta pembayaran dan juga berhasil beban dan listrik tampilan air rincian nota. sebesar 1.500.000. Lalu Sini untuk karyawan tampilannya, membuat total pesanan, total pelanggan menunggu pendapatannya 18 juta. pesanan, lalu Dikurangi total pengeluaran 7.500.000, jadi karyawan mendapatkan mengantarkan laba pesanan bersih per dan bulan pelanggan itu menerima sekitar pesanan. 10.500.000. Baik, cukup dari Selanjutnya podcast aktiviti saya. diagram Sekian. pengaturan stok menu. Terima kasih. Wassalamualaikum Pertama, warahmatullahi karyawan wabarakatuh. membuka halaman kelola menu, sistem menampilkan daftar menu dan stok saat ini. Terus juga karyawan memilih item dan klik edit stok tersedia atau tidak tersedia. Lalu sistem tampil item yang dipilih dan pilihan ketersediaan stok. Lalu melakukan input perubahan stok, yaitu yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia. Jika tersedia, sistem menampilkan gambar hitam normal. Jika tidak tersedia, ada mengklik stok habis tampilannya, dan juga mengklik simpan, lalu update tampilan menu pada sistem pelanggan. Selanjutnya activity diagram laporan penjualan. Pemilik login dengan akun pemilik, sistem memvalidasi data login, terus login. Jika login gagal, kembali lagi ke pemilik. Jika login berhasil, menampilkan dashboard pemilik, lalu dashboard laporan penjualan, dan juga jurnal tampilan penjualan. Selanjutnya use case diagram. Use case diagram dari sistem penjualan Warkopit ini, yang pertama ada pelanggan, di mana pelanggan itu memindai QR dan login, memesan menu, melakukan pembayaran. Pegawai mengidentifikasi login staff, memproses antrian order, konfirmasi bayar tunai, dan juga mengelola stok menu. Lalu pemilik memantau laporan omset atau juga melihat jurnal umum dari Warkopit. Oke, selanjutnya pada tampilan deskripsi use case mengolah pesanan. Nama use case-nya mengolah pesanan, aktornya karyawan atau kasir atau pelayan. Deskripsinya karyawan memeriksa pesanan masuk dari pelanggan, melakukan konfirmasi ketersediaan, mengubah status pesanan menjadi sedang diproses, dan langsung menyiapkan atau membuat makanan dan juga minuman yang dipesan. Exception-nya, jika ada kendala teknis atau bahan mendadak kosong, karyawan dapat membatalkan pesanan terhadap menu tersebut dan sistem akan memperbarui statusnya. Precondition-nya, karyawan sudah login ke sistem POS atau point of sale Warkopit dan ada pesanan masuk dari pelanggan. Skenario normalnya, pertama, aktor karyawan memilih menu daftar pesanan masuk, sistem menampilkan daftar pesanan pelanggan berdasarkan nomor meja. Aktor atau karyawan memeriksa detail pesanan dan menekan tombol proses pesanan. Lalu karyawan menekan tombol cetak struk pesanan. Lalu sistem mengubah status pesanan menjadi diproses dan mencetak struk pesanan. Selanjutnya, spesifikasi sistem akuntansi berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen merupakan rincian dari bentuk dokumen-dokumen keuangan, baik berupa nota, catatan, atau laporan yang digunakan dalam siklus penjualan di Warkopit. Dokumen ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen masukan yaitu dokumen masukan input dan juga dokumen keluaran output. Lalu spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumennya catatan pesanan, fungsinya sebagai media pencatatan menu yang dipesan oleh pelanggan, sumbernya pelanggan, tujuan karyawan, medianya kertas atau buku tulis, frekuensinya setiap kali ada transaksi, pemesanan dari pelanggan, keterangannya berisi data tanggal, nama menu, jumlah porsi, dan harga. Selanjutnya spesifikasi bentuk dokumen keluarannya. Yang pertama ada nama dokumennya, yaitu buku rekapitulasi pendapatan harian, fungsinya sebagai laporan akumulasi omset penjualan harian, sumbernya karyawan, tujuannya yaitu pemilik usaha, medianya kertas atau buku tulis, frekuensinya dibuat setiap hari kerja, keterangannya yaitu berisi total pendapatan harian, akumulasi produk yang paling banyak terjual. IRD atau
entity relationship diagram. Oke, selanjutnya pemaparan penjelasan mengenai ERD. Pada bagian ini, ERD Warkop Meet digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data dalam sistem mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga transaksi tercatat dalam jurnal umum. Pertama, entitas pelanggan dan meja. Pelanggan dan meja. Entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan dan nama. Pelanggan dapat menempati meja yang tersedia di Warkop, sedangkan entitas meja menyimpan data nomor meja dan QR code untuk memudahkan pemesanan. Jadi, pelanggan memilih dan menempati meja, dan juga setiap meja memiliki identitas dan QR code. Lalu entitas pesanan. Entitas pesanan menjadi pusat dari sistem. Atributnya terdiri dari ID pesanan, status pesanan, metode pembayaran, dan total harga. Hubungannya, pelanggan membuat pesanan, karyawan memproses pesanan, memiliki detail pesanan dibayarkan melalui pembayaran, dan pesanan menghasilkan notifikasi. Jadi, pesanan merupakan inti proses bisnis karena menghubungkan pelanggan, karyawan, menu pembayaran, dan notifikasi dalam satu alur transaksi. Yang ketiga yaitu entitas detail pesanan dan menu. Detail pesanan berhubungan dengan menu. Detail pesanan menyimpan rincian item yang dipesan seperti jumlah dan subtotal. Sedangkan entitas menu menyimpan ID menu, nama menu, harga, dan status stok. Jadi satu pesanan bisa berisi banyak menu, satu menu dapat muncul banyak pesanan. Yang keempat, entitas karyawan dan notifikasi. Hubungan antara karyawan dan notifikasi. Karyawan memiliki atribut ID karyawan, username, dan password. Notifikasi digunakan untuk memberi informasi mengenai status pesanan dengan atribut jenis, waktu, dan status notifikasi. Jadi karyawan menerima notifikasi dan juga notifikasi membantu memantau proses pesanan secara real time. Yang kelima, entitas pembayaran. Entitas ini menyimpan data transaksi pembayaran, yaitu ID pembayaran, metode, jumlah bayar, dan kembalian. Jadi setelah pesanan selesai, pelanggan melakukan pembayaran dan sistem akan menghitung jumlah bayar serta kembalian secara otomatis. Yang keenam, jurnal umum dan detail jurnal. Jurnal umum dan detail jurnal berhubungan karena pembayaran akan mencatat transaksi ke jurnal umum. Jurnal umumnya menyimpan ID jurnal, tanggal, dan juga keterangan. Setiap jurnal memiliki banyak detail jurnal yang berisi kode akun, nama akun, debit dan kredit. Jadi sistem tidak hanya mencatat penjualan, transaksi otomatis masuk ke pencatatan akuntansi. Jadi kesimpulan ERD yang dibuat dari Warkop Meet ini menunjukkan bahwa sistem Warkop Meet telah terintegrasi dari proses pelanggan memesan, karyawan memproses, pembayaran dilakukan, hingga transaksi tercatat ke jurnal umum. Dengan rancangan ini, pengelolaan operasional dan keuangan Warkop menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau oleh pemilik. Oke, selanjutnya untuk Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana alur transaksi pada sistem Warkop Meet berdasarkan Entity Relationship Diagram yang telah dirancang. Proses transaksi dimulai ketika pelanggan datang ke Warkop Meet dan memilih meja yang tersedia. Data pelanggan disimpan pada tabel pelanggan, sedangkan informasi meja yang disimpan pada tabel meja berisi nomor meja, status meja, dan QR code untuk memudahkan pemesanan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem akan membuat data baru pada tabel pesanan. Tabel ini menjadi pusat transaksi karena menyimpan informasi penting seperti ID pelanggan, nomor meja, karyawan yang melayani, waktu pemesanan, status pemesanan, metode pembayaran, dan juga total harga pesanan. Hubungan ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Proses pemilihan menu.
Setelah pesanan dibuat, pelanggan memilih menu, makanan, atau minuman. Data menu diambil dari tabel menu yang berisi nama menu, harga, kategori, dan juga status ketersediaan menu. Menu yang dipilih kemudian disimpan pada tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel pesanan dan menu. Di dalamnya terdapat informasi ID pesanan, ID menu, jumlah yang dipesan, subtotal setiap menu. Dengan adanya tabel ini, satu pesanan dapat berisi banyak menu dan satu menu dapat muncul pada banyak transaksi yang berbeda. Peran karyawan. Di sini peran karyawan mencatat seluruh transaksi yang dilakukan pelanggan yaitu seluruh transaksi yang dilakukan pelanggan akan dilayani oleh karyawan. Data karyawan disimpan pada tabel karyawan, sedangkan pada tabel pesanan terdapat ID karyawan sebagai fortune key. Artinya setiap transaksi dapat diketahui siapa karyawan yang melayani pelanggan sehingga menggunakan pengawasan operasional. Lalu proses pembayaran. Setelah seluruh pesanan selesai disiapkan dan diterima pelanggan, sistem melanjutkan ke proses pembayaran. Informasi pembayarannya pada tabel pembayaran yang berisi metode pembayaran cash atau QRIS, jumlah yang dibayarkan, kembalian jika ada pembayaran tunai, waktu pembayaran, dan juga status pembayaran. Hubungan antara pesanan dan pembayaran menunjukkan bahwa setiap pesanan akan memiliki data pembayaran sebagai bukti bahwa transaksi telah diselesaikan. Selanjutnya, notifikasi pesanan. Selama proses transaksi, sistem juga mengirimkan informasi melalui tabel notifikasi. Notifikasi berisi ID pesanan, karyawan yang menerima, jenis notifikasi, waktu, status apakah sudah dibaca atau belum. Contohnya, ketika pelanggan selesai melakukan pemesanan, maka sistem akan mengirim notifikasi pada karyawan agar segera memproses pesanan tersebut. Selanjutnya, laporan penjualan. Setelah transaksi selesai, seluruh data transaksi akan direkap menjadi laporan penjualan. Tabel ini menyimpan tanggal transaksi, total omset, jumlah transaksi, dan juga pemilik yang mengakses laporan. Melalui laporan ini, pemilik dapat melihat pendapatan harian maupun bulanan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Baik kesimpulan alur transaksi ini secara keseluruhan, alur transaksi pada sistem Warkopin ini yaitu pelanggan memilih meja, membuat pesanan, memilih menu, masukkan data menu, karyawan memproses pesanan, sistem mengirim notifikasi, pelanggan melakukan pembayaran, transaksi dicatat dan direkap menjadi laporan penjualan yang dapat dilihat oleh pemilik. Baik, selanjutnya kesimpulan. Sistem pencatatan penjualan yang berjalan saat ini. Sistem pencatatan penjualan yang berjalan saat ini di Warkopmit masih sepenuhnya konvensional, menggunakan buku tulis untuk mencatat pesanan lisan. Hal ini memicu penumpukan antrean pada jam-jam sibuk, meningkatkan risiko salah input menu, dan juga mengakibatkan laporan keuangan sering terlambat direkap karena pemilik kelelahan mengurus operasional harian. Akibatnya, kondisi keuangan usaha tidak dapat dipantau secara real time. Untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang cepat dan tepat. Sebagai solusi, perancangan sistem informasi self order berbasis QR code dengan model prototipe menjadi jawaban yang adaptif dan juga tepat untuk Warkopmit ini. Melalui sistem ini, pelanggan dapat memesan dan membayar mandiri lewat smartphone sehingga mengurangi antrian kasir, meminimalkan human error, dan meringankan beban kerja karyawan. Hasil perancangan ini menggunakan prototipe Visual Figma, membuktikan bahwa sistem ini mampu menghasilkan struktur digital bagi pelanggan serta rekapitulasi pendapatan harian otomatis bagi pemilik secara akurat dan real time. Dan juga tentang sarannya, untuk mendukung keberhasilan implementasi dan pengembangan sistem informasi penjualan Warkopmit ini di masa yang akan datang, penulis memberikan beberapa saran. Yang pertama, tahap implementasi dan pengodaan. Mengingat penelitian ini baru terbatas pada rancangan prototipe, visual menggunakan Figma disarankan bagi pengembang selanjutnya untuk merealisasikan rencana ini ke dalam proses pengodaan program atau coding secara menyeluruh menggunakan bahasa pemrograman yang stabil agar sistem dapat segera diuji
diuji coba secara langsung di lapangan. Yang kedua, edukasi pengguna. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan singkat bagi karyawan Warkopmit dalam mengoperasikan dashboard kasir atau pemilik, serta penyediaan instruksi visual yang jelas di setiap meja pelanggan mengenai cara memindai QR Code untuk melakukan pemesanan mandiri. Yang ketiga, pengembangan fitur integrasi. Pada pengembangan sistem selanjutnya, disarankan untuk menambahkan fitur manajemen persediaan barang. Baik, selanjutnya pada penampilan model prototipenya. Di sini kita masuk dalam menu pelanggan, mengklik nama pelanggan, memilih nomor meja, memilih nomor meja yang diinginkan, konfirmasi, meja berhasil dipilih. Langsung saja melihat menu pesanannya. Sini ada menu makanan, ada berbagai macam. Ada menu minuman, tampilan minuman, ada berbagai macam. Jika tampilan berwarna abu-abu seperti ini, tandanya stok menunya habis. Sebagai contoh, bisa diklik, tampilan menunya akan seperti ini jika menu habis. Dan jika ingin memesan menu pesanan, bisa mengklik juga sama tanda panah. Kita ngambil sebagai contoh dimsum dan juga es Milo. Jika sudah, mengklik my order, lalu tampilannya seperti ini. Order yang dipesan, ada tampilan grand total, lanjut pembayaran. Di sini pembayaran ada dua metode, ada pembayaran mode QRIS dan juga tunai. Jika melakukan QRIS, pilih QRIS. Ini paymentnya, bisa diklik. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Jika ingin melihat bukti transaksinya. Namun jika ingin melakukan pembayaran tunai, di sini pembayaran tunai bisa melakukan langsung kepada kasir. Berikut langkah-langkahnya. Ini tampilan jika sudah melakukan pembayaran cash. Lihat bukti transaksi. Dan selanjutnya ke menu bagian pegawai. Oke, berikutnya ini tampilan untuk menu bagian pegawai. Sini bisa langsung mengisi pegawainya, tampilan dashboardnya. Ini ada pesanan aktifnya, pesanan selesai, meja penjualan hari ini meja yang terisi. Bisa langsung stok menu. Untuk tampilan menambahkan stok barang, bisa mengklik ini tampilannya. Ini bukti tersedia atau tidak tersedianya. Selanjutnya di menu minuman juga sama. Berikutnya konfirmasi pesanan. Dari beberapa pesanan ini kita lihat, kita klik konfirmasi untuk tampilan menu-menu yang telah dipesan. Contohnya untuk tampilan tunai, total rincian tagihannya, bisa melakukan transaksi. Untuk tampilan transaksi telah dilakukan. Jika pada pegawai, ini tampilan hanya digunakan dalam tunai karena metode QRIS bisa dilakukan dalam pembelian langsung dari pembeli. Ini untuk riwayat transaksinya. Lalu kita berlanjut kepada menu pemilik. Baik, pada tahap terakhir, pada bagian menu pemilik, di sini nama pemilik Bapak Ihsan Juanova. Ini untuk tampilan pemiliknya. Ada di menu dashboard, pendapatan bulan ini, meja yang terisi sama seperti tadi, menu pegawai, ringkasan